Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah. Tulisan Syekh Ki Haji Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Alhamdulillah, kalau di versi PDF-nya kita sudah sampai di halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu tsaniyah fi azanil jum'ah. Masalah yang kedua pada masalah azan Jum'ah. Bagaimana azan Jum'ah yang sebenarnya? Apakah azan itu 2 kali, 3 kali bersama iqamah, atau azannya 1 kali kemudian plus iqamah 1 kali? Karena praktek di masyarakat berbeda-beda. Coba kita lihat. Atau boleh dua-duanya. Lil jum'ati azanani. Sabit bagi Jum'at itu ada 2 azan. Al-awwalu hina atal waktu wasani hina yajlisul imamu 'alal mimbar. Yang pertama ketika datanglah waktu, ketika masuk waktu. Yang kedua ketika imam duduk di atas mimbar. Nah, jadi pada dasarnya ini sini pokoknya Jum'at itu dua kali azan, 1 kali iqamah. Azan pertama ketika masuk waktu, azan kedua ketika imam duduk di atas mimbar atau khatib duduk di atas mimbar. Kemudian nanti baru iqamah. Itu. Coba kita lihat dalilnya. Ruwiya an Abi Syihab qala, telah diriwayatkan daripada Abi Syihab berkata ianya beliau, akhbarani Sa'ibu bin Yazid annal azana kana awwaluhu hina yajlisul imamu 'alal mimbari yaumal jum'ah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah memberitahukan kepadaku oleh Sa'ib bin Yazid bahwa sungguh azan adalah awalnya azan itu ketika duduklah imam di atas mimbar pada hari Jumat. Awal azan ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jumat pada masa Nabi wa Abi Bakar, masa Abi Bakar dan masa Umar radhiyallahu anhum. Nah, jadi menurut riwayat ini adalah awal azan itu ketika imam duduk di atas mimbar. Ketika khatib naik mimbar, itu azan pertama. Itu kejadiannya pada masa Nabi alaihi salatu wasallam. Pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar dan masa Umar kejadiannya seperti itu. Azan pertama ketika khatib berada di mimbar. Otomatis masuk waktu salat. Karena begitu masuk waktu salat zuhur, disitulah waktunya salat Jumat. Salat Jumat dimulai dengan khutbah, langsung khatib naik mimbar dan mulailah azan. Begitu praktek pada zaman Nabi, Abu Bakar dan Umar. Falamma kana khilafatu Utsman wa kasuran nasu amara Utsmanu yaumal jum'ah bil adzani salis. Maka jadi pada zaman Nabi itu azan pertama ketika Nabi naik mimbar. Dan pada masa Abu Bakar, Umar juga begitu. Azan keduanya di mana? Iqamah, maksud azan kedua yaitu iqamah. Falamma kana, maka manakala adalah Khalifah Utsman dan banyaklah manusia, amara itu memerintahkan oleh Utsman pada hari Jumat dengan azan yang ketiga. Ketika pada masa Sayyidina Utsman manusia sudah banyak, ketika itu beliau memerintahkan azan ketiga. Beliau memerintahkan azan ketiga, namanya azan ketiga kenapa? Karena dianggap azan tambahan. Azan pertama ketika khatib naik mimbar, azan kedua atau iqamah, kemudian disebut azan ketiga karena tambahan, makanya disebut yang ketiga walaupun posisinya duluan, nanti dalam prakteknya posisinya duluan. Disebut azan ketiga karena azan tambahan. Ya, memerintahkan oleh Sayyidina Utsman pada hari Jumat dengan azan yang ketiga. Fa'uzzina 'ala zura, maka diazankan orang di atas zaura. Ya, jadi ketika Sayyidina Utsman memerintahkan muadzin untuk azan, maka diazanlah di atas zaura. Zaura ini yaitu maudhi'un fi suqil Madinah, satu tempat yang ada di pasar Madinah. Atau satu rumah di pasar Madinah ada satu rumah namanya zaura. Disitulah azan dikumandangkan. Fasabatal amru ala dzalik, maka tetaplah oleh perkara di atas demikian. Itu terus berjalan terus sampai bahkan sampai sekarang. Wa kana hadzal adzanu lamma kasural muslimuna fadzadahu ijtihadan minhu. Dan adalah ini azan itu manakala banyaklah orang muslimin fadzadahu, maka menambah ianya Sayyidina Utsman akannya azan ijtihadan minhu,
sebagai ijtihad dari Sayyidina Utsman. Jadi azan ketiga ini yang prakteknya duluan, ini azan berdasarkan ijtihad Sayyidina Utsman yang nggak ada pada zaman Nabi. Wa muwafaqatu sa'iri sahabati lahu bisukuti wa adamil ingkari fasara ijma'an sukutiyan. Dan bermula sepakatnya semua sahabat baginya Utsman dengan diam dan dengan tidak mengingkari itu, maka jadi ianya azan ketiga ini menjadi ijma' sukutian, ijma' sukuti. Rawahul Bukhari. Ketika Sayyidina Utsman menambahkan azan ketiga yang prakteknya duluan dari azan ketika khatib berada di mimbar, ya, sepakatnya semua sahabat yang lain. Ketika Sayyidina Utsman menganjurkan seseorang untuk azan di Zaura, sahabat yang lain semuanya sepakat. Arti sepakat diam, nggak ada yang protes, nggak ada yang mengingkari, maka jadilah praktek Sayyidina Utsman ini dianggap sebagai ijma' sukuti, ijma' secara diam. Ini kisah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kesimpulannya fal adzanul awwalu sunnatu Utsman radhiyallahu anhu fi khilafatihi. Maka bermula azan yang pertama itu sunnah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahannya Sayyidina Utsman. Jadi azan yang pertama. Ini disebut azan pertama karena prakteknya duluan, walaupun sebenarnya azan ketiga karena azan tambahan. Jadi disebut salis karena dia tambahan, disebut pertama karena prakteknya duluan dibanding azan yang lain. Jadi azan yang pertama itu sunnah Sayyidina Utsman. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa Utsmanu min khulafa'ir rasyidin. Dan Sayyidina Utsman itu bahagian dari khalifah rasyidin. Maka layaklah kita berpegang mengikuti beliau. Waqad fa'ala hadza wa aqarrahu al-mawjuduna fi khilafati minal muhajirin wal ansar. Dan sungguh telah mempraktekkan akan ini azan dan telah mempraktekkan ianya Utsman akan ini azan wa aqarrahu dan mengakui akannya ini oleh orang-orang yang masih ada, oleh sahabat-sahabat yang mewujud ketika itu pada khilafahnya Sayyidina Utsman daripada muhajirin dan ansar. Artinya kalau kita berpegang kepada hadis ini, berpeganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafah ur-rasyidin. Sementara Sayyidina Utsman salah seorang dari khilafah rasyidin dan beliau sudah mempraktikkan azan ketiga ini yang dilakukan di awal, dan sahabat-sahabat yang lain baik muhajir dan sahabat ansar semuanya tidak mengingkarinya, menunjukkan ini boleh dilakukan. Makanya praktek sekarang azan pertama berarti ketika masuk waktu itu azan yang ditambah oleh Sayyidina Utsman. Kemudian azan kedua sekarang ketika khatib naik mimbar. Kemudian azan ketiga atau iqamah ketika mau melaksanakan sholat Jumat. Begitulah kisahnya. Artinya kalaupun ada orang yang mau azan dua kali, ya azan dan iqamah saja ya nggak apa-apa juga, terserah. Yang penting kita harus tahu bahwa inilah permasalahannya. Kita harus berlapang dada. Tidak boleh menyalahkan orang yang azannya 3 kali. Kalau masalah kita nggak mau mempraktekkan ya nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.